Halo teman-teman, selamat siang. Jadi hari ini di ruangan obrolan kita nggak sendirian nih Kak Linda ya. Iya, kita punya tamu ya, dua Mm-mm. tamu khusus ya Kak, si Yunus Iya, ya. iya, iya. Jadi biasanya kita kan ada Kak Farini, ada Kak Amina, ada Kak Adit, ada Kak Yunus. Nah, Jadi hari ini ada Kak Yunus dan Kak Linda nih yang akan membawakan acara obrolan RDSI. Jadi kita mulai aja ya untuk acara di hari ini. Oke. Tes 1 2 3. Oke. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia di hari ini dalam acara obrolan RTISI bersama saya Yunus Hendri saya Linda. dan kita berdua hari ini nggak sendirian teman-teman. Hari ini agak sedikit berbeda karena kita kedatangan tamu yang datang ke Taiwan yang mungkin dari sebelahnya Kak Linda terlebih dahulu. Mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak? Oh, oke. Selamat siang. Saya Rudi HB Daman. Saya dari Indonesia. Saya saat ini adalah ketua dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia. GSBI adalah organisasi Serikat Buruh Nasional yang mengorganisasikan berbagai buruh di seluruh sektor di Indonesia. Ada manufaktur, ada pertambangan, ada transportasi, dan juga ada di sektor perkebunan kelapa sawit. Dan mungkin di sebelah Bapak Rudi. Ya, hai teman-teman semua, nama saya Eni Lestari. Saya juga purna pekerja migran dari Hong Kong. Sebelumnya saat ini ada di Indonesia, sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma. Saya sendiri adalah ketua dari Aliansi Migran Internasional atau International Migrants Alliance. Dia sebuah aliansi global yang beranggotakan 200 organisasi yang tersebar di 35 negara, dan keanggotaan kami memang utamanya adalah kelompok organisasi massa dari pekerja migran, imigran, dan pengungsi. Oh, oke. Dan untuk pertanyaan berikutnya mungkin Kak Linda bisa ditanyakan. Oke nih kan keduanya ya Pak Rudi dan Kak Eni sendiri ini kan terkait dengan para pekerja migran ya. Tapi kalau aku perhatikan gitu ya agak berbeda nih. Kalau Pak Rudi sendiri lebih ke dalam negeri, kalau Kak Eni sendiri itu lebih yang di luar negeri ya. Benar. Nah, terus udah gitu kan kemarin kalian sudah datang ke Taiwan nih. Kalau boleh tahu gitu ya, di Taiwan sendiri nih, kegiatan kalian tuh apa aja sih? Kita boleh tahu nggak? Ya, mungkin dari saya dulu pertama. Ya betul, jadi GSB itu memang lebih fokus kepada isu ataupun pengorganisasian untuk para buruh atau pekerja di dalam negeri. Tapi kita juga membuka satu unit khusus untuk memberikan pelayanan dan juga pengorganisasian di sektor buruh migran gitu. Nah, ke Taiwan ini adalah salah satunya adalah kita menghadiri undangan dari salah satu universitas di Taiwan ini untuk berbincang-bincang tentang isu buruh migran. Yang kedua, kebetulan saya juga bersama IMA dan teman-teman di jaringan buruh migran itu sedang ada kerjasama untuk melakukan studi lah, termasuk bagaimana sosialisasi tentang regulasi. Kebetulan nih pemerintah baru nih kan ada rencana untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang khususnya pekerja migran, termasuk undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, kita lagi juga mendengarkan aspirasi lah, tanya kepada teman-teman. Jadi kita di sini tuh ada beberapa ketemu dengan organisasi-organisasi dan juga berdialog dengan teman-teman pekerja migran gitu untuk mendengarkan apa sih masalah-masalah yang paling utama. Kita tahu bahwa masalah pekerja migran di Indonesia itu kan sebenarnya 80% masalahnya itu ada di tanah air kita, ada di Indonesia. Jadi gimana sih kayak undang-undang misalkan contoh kayak zero cost untuk penempatan gitu. Sebenarnya prakteknya gimana sih gitu, karena nggak ada laporan dari pemerintah itu zero cost itu seperti apa, tapi ketika mendengarkan banyak cerita yang sangat menyedihkan lah, kira-kira itu yang perlu kita follow up. Gitu. Ya, kalau saya memang karena sudah bergelut di Migran Internasional, jadi sebenarnya kunjungan ke Taiwan itu sudah lama direncanakan, tapi tertabrak COVID ya. Dan kami banyak membangun relasi dalam online. Dan mengapa kok akhirnya saya kesini? Karena Taiwan ini menjadi satu negara yang pengiriman dari Indonesianya itu terus meningkat.
sekarang udah lebih dari 300.000 orang ya. Jadi primadona lah sekarang. Ya, terus dia mengcover hampir semua sektor dan nampaknya ke depan ini akan semakin meningkat lagi. Dan bukan hanya di kalangan pekerja migran, bahkan mahasiswa, orang-orang yang menikah di sini yang pekerja profesional. Jadi itu yang menyebabkan kami melihat adanya kebutuhan untuk memeta sebenarnya kebutuhan di sini apa. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa kita sedang bernegosiasi dengan pemerintahan baru untuk apa yang harus diperbaiki. Jadi tujuan saya ke sini memang murni untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan di semua sektor ya, perawat khususnya atau PRT dan manufaktur, dan bagaimana itu kami akan rumuskan menjadi sebuah usulan kepada pemerintahan yang baru. Oke. Jadi selama beberapa hari ini Bapak Rudi dan Kak Eni juga sudah berkomunikasi ya, berinteraksi dengan teman-teman para PMI seperti itu. Benar sekali. Nah, dalam beberapa hari ini ada nggak nih kira-kira kasus atau mungkin cerita nih yang terdengar di telinga Pak Rudi dan Kak Eni yang mungkin yang terkena di hati Anda berdua gitu? Ya, saya kira banyak ya. Jadi saya dengar banyak ternyata hampir 28.000 ya PMI kita itu yang kaburan gitu, dengan berbagai macam masalahnya. Dan yang paling menyedihkan tuh sebenarnya rata-rata nih teman-teman yang baru atau yang lama itu kan akibat biaya penempatan yang gila-gilaan dan juga pungutan-pungutan, ya mungkin pungutan-pungutan rentenya itu sangat besar sehingga banyak mereka terlilit utang gitu. Pendapatannya tidak seberapa, jadi hutangnya, bahkan pembayaran kepada agen itu kan selama dia bekerja terus ada potongan gitu kan. Jadi sebenarnya rencana mereka pergi bekerja untuk mencari kehidupannya lebih baik itu ternyata malah lebih banyak mereka terlilit utang karena untuk berangkat dia pakai sponsor dan sebagainya. Nah, ini juga saya kira yang jadi salah satu perhatian saya untuk harus bicara serius dengan menteri yang baru lah yang ngurusin tenaga kerja dan juga menteri PMI ya. Jadi menterinya jangan hanya duduk di belakang meja keliling-keliling nggak jelas, tapi harus konkret menyelesaikan soal-soal yang betul-betul dirasakan oleh pekerja migran di Indonesia. Jadi banyak cerita sebenarnya yang kalau kita dengarkan itu ya ada yang menyedihkan, banyaknya menyedihkan lah sebenarnya gitu ya, dari cerita-cerita mereka bagaimana sakit dan lain sebagainya. Termasuk kami kemarin kunjungan ke beberapa shelter juga banyak ternyata yang saudara-saudara kita yang hamil, yang melahirkan dan tinggal di shelter karena ternyata ketika mereka hamil itu kan biasanya mengalami pemutusan hubungan kerja ya, walaupun secara regulasi di Taiwan ternyata kan sebenarnya nggak boleh, tapi praktek itu sangat banyak. Itu salah satunya. Ya, salah satu yang sangat menyentuh saya kemarin sebenarnya ada beberapa teman pekerja migran di manufaktur yang sudah mengalami kecelakaan kerja, baik dari tulang belakang ataupun kaki gitu ya, dan banyak dari mereka berhasil berobat di sini itu juga karena bantuan organisasi. Jadi kami bekerja dengan kelompok namanya Ganas Community Taiwan yang itu menjadi corong informasi bagi teman-teman karena ternyata di sini teman-teman itu bahkan tidak tahu aturan lokal, tidak paham sistem mekanisme ketika mengalami masalah kemana lapornya. Itu ternyata masih sangat mengenaskan gitu. Mengenaskannya karena orang tidak tahu gitu loh. Di tengah informasi itu ada kendala pertama memang bahasa. Yang kedua juga kepada siapa mereka bisa bertanya, itu menjadi persoalan. Walaupun ada disediakan nomor hotline ya 1955 lah katanya itu, tapi kan ternyata itu tidak mudah begitu saja karena bahasa dan lain sebagainya. Jadi tanpa peran dari kelompok-kelompok komunitas ini yang memang paham informasi dan jalur, mereka itu akan menjadi pekerja migran yang mengalami luka sakit dengan posisi terlantar. Nah, kemarin ada beberapa yang sudah mengalami banyak ya patah tulang dan sebagainya, dan mereka istilahnya itu apakah walaupun mereka berhasil berobat di sini, tapi pertanyaannya begini, nanti saya pulang tubuh saya sudah nggak lengkap, terus saya di sini cuma kuota 12 tahun, saya nggak bisa balik lagi dan saya tidak tahu apakah bisa bekerja ke luar negeri lagi. Jadi ini menjadi satu keprihatinan ya, karena pekerja di sini kan tidak dapat uang pensiun. Jadi kalau majikannya istilah perusahaannya tidak ngasih uang bonus, ya dia pulang hanya dengan uang gaji. Nah, ini menjadi satu semacam rumusan baru yang kemarin kami bahas ya. Sebenarnya salah satu yang kan mereka juga bayar pajak sebenarnya ya ke pemerintah lokal. Nah, bagaimana ini juga menjadi satu
permintaan kepada pemerintah Taiwan khususnya untuk memberi mereka semacam tunjangan masa bakti. Karena mereka bekerja rata-rata 12 tahun ya. Mereka kan ambilnya yang maksimum. Ya, nggak ada yang bekerja 2 tahun, 3 tahun pulang nggak. Bahkan kemarin ada juga wacana bilang kalau bisa nggak usah pulang. Kalau bisa nggak bisa pulang kan. Banyak itu. Artinya kan usia produktif mereka habis di luar sini. negeri, Iya. pulang mereka udah 40, 45 dan sebagainya. Tapi itu tadi ketika pulang mereka masih harus berjuang dengan ekonomi yang dari nol, kemudian fisik yang sudah tidak lengkap dan usia yang sudah menua. Jadi ini menjadi satu persoalan tersendiri karena migrasi kita hari ini itu tidak bersifat pendek. Ya. Sifatnya sifat panjang sekali. Nah, ini menjadi krisis tersendiri karena ketika pulang pergi masih sangat muda, pulang sudah sangat tua. Terus di Indonesia sudah kesulitan untuk berproduksi. Bahkan pekerja di pabrik aja mereka udah nggak terkualifikasi. Jadi ini menjadi, saya sebagai orang yang sudah pulang di Indonesia ya, Kak, saya banyak bekerja dengan kelompok Purna. Ini menjadi satu kesedihan tersendiri karena pulang ke Indonesia mereka pikir mudah. Ternyata pulang itu secara ekonomi sulit, sosial budaya penyesuaian lagi, secara administrasi negara kita udah sangat gaptek ya dengan sistem yang baru. Jadi makanya ya tadi kembali lagi ke pemerintahan baru, apakah mereka paham persoalan-persoalan sedetail ini gitu. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan baru itu pemerintah Taiwan atau Pemerintah Taiwan, pemerintah Indonesia saat ini kan sedang transisi. Kita baru punya presiden baru, menteri-menteri baru, semangatnya kan katanya baru untuk Indonesia yang lebih maju, untuk rakyat yang lebih baik. Nah kita dengan harapan yang lebih baru juga tentu ya, Pak, di ya. situ kan. Oke. Nah, saya juga penasaran ini ya dengan Pak Rudi dan juga Kak Eni ini ya, terkait dengan pandangan Anda berdua ya terhadap kebijakan pemerintah Taiwan ya terkait perlindungan pekerja migran di Taiwan. Itu seperti apa sih di pandangan Bapak dan Kak Eni? Ya, menurut saya di sini untuk sektor formal lah itu ada aturan ya, ada undang-undangnya termasuk tentang kebebasan berserikat juga ada, bahkan PMA itu kan boleh membangun organisasi atau berserikat. Tapi untuk upah minimum juga ada aturannya di sini kan. Terus yang jadi problem saya kira memang untuk pekerja domestic workers ya, untuk perawatan itu memang tidak ada regulasi yang mengatur mereka baik upah dan lain sebagainya. Menurut saya memang masih banyak dari cerita teman-teman memang sebenarnya juga harus ada perbaikan regulasi di pemerintah Taiwan, tapi itu kan sebenarnya ranahnya bagaimana negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Taiwan. Tapi secara umum saya kira di sini relatif ada beberapa regulasi yang memberikan jaminan hak, terutama yang formal ya, di luar yang kayak domestic workers. Nah mungkin ke depan juga penting untuk didorong sebenarnya. Kita juga ngobrol dengan teman-teman kenapa bangun organisasi, perlu berkolaborasi dengan berbagai organisasi di Taiwan bahkan dengan pemerintah itu untuk mungkin harus ada keluar regulasi baru tentang perlindungan pekerja migran karena mereka jam kerjanya panjang, tidak ada cuti, sangat susah mereka untuk bisa libur lah, terutama kan itu paling besar yang dihadapi oleh mereka gitu. Ini yang perlu mendapatkan perhatian gitu. Nah ini juga sangat erat kaitannya tentang regulasi di pemerintah Taiwan ini dengan pemerintah kita. Contohnya kan gini Mas, jadi ini salah satu juga kampanye banyak orang. Kita misalkan minta pemerintah Taiwan untuk membuat regulasi perlindungan bagi pekerja migran di sektor PRT, misalkan domestic workers itu. Tapi pemerintah Indonesia sendiri sudah bertahun-tahun nggak mau mengesahkan undang-undang PRT, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi memang harus dicontohin dulu lah oleh pemerintah kita gitu loh. Pekerja domestiknya, PRT-nya di negara kita juga harus dilindungi dong. Gitu. Baru lu ngomong ke negara lain kan kira-kira begitu. Negara lain juga, negara lu juga nggak bikin kebijakan perlindungan, masa lu maksa-maksa gue logikanya kira-kira seperti itu. Jadi ini yang terus kita juga dorong kepada pemerintah. Memang kalau memang punya niat memberikan perlindungan secara serius terhadap pekerja migran domestik dan lain sebagainya itu ya kita juga harus memperbaiki regulasi di dalam negerinya gitu, saya kira itu. Kalau Kak ini seperti apa? Iya, jadi sebenarnya salah satu waktu kami tanya apa yang membuat teman-teman memilih Taiwan ya dibanding mungkin negara-negara lain, itu karena salah satunya adalah upahnya relatif lebih tinggi dan mereka menerima laki-laki.
karena kalau di negara lain kayak Hong Kong atau apa kan hanya perempuan PRT. Kalau di sini kan multisektoral ya, itu. Jadi opportunity-nya untuk laki-laki lebih banyak ya, dan mungkin kategori seleksinya juga lebih rendah dibandingkan ke Jepang ya sama Korea ya, utamanya dalam konteks bahasa dan sebagainya. Jadi itu salah satu alasannya. Dan benar tadi yang disampaikan bahwa pemerintah Taiwan sudah menawarkan perlindungan hukum untuk pekerja industri. Cuma persoalannya adalah di implementasi. Di sini sangat buruk sekali, tidak ada monitoring ya, dan teman-teman pekerja pabrik, industri yang mengalami apapun itu juga tidak pernah dipahamkan tentang haknya sendiri gitu. Ini kritik untuk dua negara ya. Sebelum berangkat mereka juga tidak tahu, setelah datang pun juga tidak ada orientasi perkenalan. Padahal kan itu bagian menjadi keselamatan kerja ya. Mulai bukan hanya karena mereka berinteraksi dengan mesin, tapi ketika terlanggar haknya mereka juga harusnya juga tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ini menjadi satu keprihatinan karena akhirnya di bawah situ itu banyak yang mengalami pemangkasan gaji ya, kemudian mereka juga tidak dikasih makan lah, kualitas mesnya sangat buruk, dan kemudian mereka di PHK sepihak dan lain sebagainya tanpa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Untung-untung aja kalau mereka kenal organisasi. Kalau enggak ya sudah, apa yang dikatakan agen itu ialah yang mereka lakukan. Terus lebih dari itu, apa yang sebenarnya masih sangat kronis itu adalah persoalan agency fee. Itu menjadi permasalahan semua orang, semua sektor. Karena orang untuk masuk ke sini dari Indonesia aja kemarin kita cek itu 60 juta ya paling kecil. Ada yang 75 juta. Ada yang 80 juta, kayak gitu. Dan di sini mereka harus diikat di dalam posisi pembayaran hutang selama 7, 10 bulan, 12 bulan ya. Dan ditambah lagi di sini potongan untuk agen lokal yang katanya service fee tadi itu sampai seumur hidup lah ya. Jadi ini menjadi satu istilahnya kalau kami melihatnya menjadi kayak perbudakan baru. Mereka seumur hidup diikat dalam konteks agency fee untuk servis yang sebenarnya mereka tidak dapatkan. Tidak benar-benar mendapatkan. Jadi kalau kita survei lah, antara yang kamu bayar dengan servis yang kamu dapatkan dari agensi itu setara tidak? Tentu mereka akan mengatakan mayoritas tidak. Makanya salah satu yang burning issues-nya atau isu yang paling membuat mereka marah itu adalah agency fee. Nah, persoalan lagi yang paling membuat saya sendiri sangat emosi itu adalah Indonesia sudah menyatakan tahun 2017 lewat Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran bahwa seluruh pekerja migran dibebaskan dari biaya. Tapi mengapa yang dari Taiwan semuanya masih sekian besar hanya untuk datang ke sini? Dan ketika mereka ingin mengadu, mereka harus memberikan bukti dan sebagainya, dan titik akhirnya itu belum tentu uangnya balik lagi. Jadi kemarin kami kami menemani lah, bukan mendampingi, sekitar 30 orang ya yang mengadukan karena mereka membayar 60 sampai 80 juta. Dan sekarang mereka menggadaikan sertifikat tanah, dan sekarang mereka kehilangan kerja. Kalau tidak dibayar dalam waktu 7 bulan, maka sertifikat tanah dan rumah mereka itu pindah diambil oleh bank. Jadi intinya ini masih banyak pekerjaan rumah ya yang harus dibenah ya, antara dari Indonesia dan juga di Taiwan sendiri ya. Jadi kalau saya lihat gini, sebenarnya praktek pelaksanaan undang-undangnya ada, tapi memang hampir sama kayak di Indonesia. Jadi hanya masih di textbook, tapi bagaimana pengawasan dan itunya itu masih menurut saya sangat lemah masih. Tentunya ini jadi pekerjaan rumah juga ya bagi kita semua, baik dari pemerintah dan juga mungkin dari kalangan masyarakat ya, dan juga untung aja ada organisasi ya yang bisa ngebantu, ngawasin, kasih tahu, ya ingatkan seperti itu ya. Oke teman-teman, waktu juga tinggal sebentar lagi, maka obrolan di hari ini pamit dulu. Saya Yunus Hendry. Saya Linda. Sampai jumpa. Bye-bye. Tapi kita akan tetap lanjut ya, untuk yang di live Facebook ya, Pak Rudi dan Kak Eni. Nah, tadi kan udah ngebahas nih soal ya pekerja migran, terus udah gitu soal implementasi dan undang-undang yang ada di Taiwan sendiri, terus termasuk juga untuk pemerintahan Indonesia yang baru gitu ya. Terus aku juga mau tanya sih sebenarnya, kalau dibandingkan dengan yang zaman dulu gitu ya, kayak Kak Eni sendiri kan sempat membahasnya itu di sekitar tahun 2015-2016 itu sudah mencuat kan ya ke forum internasional. Nah, terus sekarang nih, di masa sekarang yang terjadi, apakah ada setidaknya kemajuan atau ada? Ya ada, benar. Dijawab sekarang? Ya. Jadi dulu saya pernah ke Taiwan tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2013 deh.
Tapi ketika itu Taiwan masih ekstrim kondisinya itu karena salah satunya itu PRT total tidak ada libur. Sekarang teman-teman sudah bargain ya, sebulan sekali, sebulan 2 kali ya. Ya itu tidak maksimum ya, karena bagaimanapun tuntutan PRT itu libur penuh kan. Resting itu penting loh ya, dalam konteks kesehatan itu sangat dibutuhkan gitu. Nah tapi sekarang minimum mereka punya 2 kali dalam sebulan. Dan untuk manufaktur dan yang sebagainya yang dulu sangat terisolasi, bahkan bisa dikatakan tidak tahu sama sekali aturan, sekarang sudah semakin banyak servis yang 2 bahasa, Mandarin Indonesia, Mandarin Indonesia. Jadi ada improvement ya terkait apa istilahnya itu upgrading kondisinya. Informasi juga semakin massal, mungkin salah satunya sosial media. Sekarang sudah banyak promoter isu migran ya, artinya individual, organisasional, mereka menggunakan sosmed hanya untuk memberitahu teman-temannya. Jadi ini satu upgrading. Yang ingin saya katakan adalah bahwa di tahun 2025 sekarang isu struktural tadi masih belum selesai. Saya berbicara agency fee yang istilahnya itu forever adalah isu. Tapi untuk kategori Taiwan yang harusnya bisa menawarkan lebih baik dari ini, dan mereka tidak melakukan apa-apa untuk itu, bagi saya itu ekstrim. Gitu. Karena saya tahu Taiwan bisa melakukan lebih. Dengan hampir 800.000 pekerja migran asing, mereka punya tanggung jawab untuk tidak hanya memakai tenaga kerjanya, tapi juga kesejahteraannya harus diperhatikan. Karena ini orang-orang yang berkontribusi lagi terhadap pembangunan lokal. Tanpa pekerja migran, saya tidak yakin Taiwan bisa menjadi seperti hari ini. Jadi inilah yang kita kritik secara nasional, bahkan internasional. Waktu saya ke PBB atau apa, adalah mereka hanya murni memperlakukan kita seperti robot aja. Istilahnya itu habis manis coba dibuang. Udah istilahnya kalau bahasa Jawanya legrek, udah pulangin aja gitu kan. Kan kayak di Taiwan ini 12 tahun itu juga kuota yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena itu sama dengan kamu hanya ngambil produktivitas saya, the best produktivitas. Setelah itu ketika saya sudah slow down, saya disuruh pulang, kan semacam itu. Nah itu kan menjadi irresponsible ya, atau malah inhuman ya. Untuk berarti kamu murni hanya memperlakukan orang-orang ini kayak mesin produksi aja. Kalau udah kadaluarsanya habis, pulangin aja atau dirongsokin lah, istilahnya begitu. Makanya saya bisa memahami teman-teman menjadi sakit hati ya, kayak orang-orang manufaktur yang apalagi yang punya luka fisik itu ya. Dia kan sudah legrek istilahnya itu, bertahan aja udah bagus gitu. Terus pulang pada posisi tidak ada uang saku, tidak ada imbal baliknya, dan pulang dalam posisi fisik yang sudah tidak sempurna. Wah itu tidak tahu lagi itu bagaimana hidupnya. Nah makanya salah satu pertanyaan kami secara global, secara internasional adalah menuntut accountability, pertanggungjawaban negara. Jangan hanya memakai tenaga kerja kita saat kita sangat produktif. Kita juga manusia loh, perempuan apalagi. Masa seumur hidup disuruh single dan nggak bisa punya anak? Kan harusnya juga ada infrastruktur yang mendukung mereka menjadi working mom ya, working mother. Realitanya begitu. Masa apa ya istilahnya itu usia 25 tahun ke luar negeri, nanti perempuan biasanya kalau udah sebelum 40 kan udah nggak produktif, apa masih produktif tapi setelah itu kan sudah nggak terlalu. Nah terus usianya sudah habis di sini, waktu pulang dia udah nggak produktif, secara reproduksi juga sudah nggak produktif kan. Itu kan juga inhuman banget gitu loh. Jadi harus ada satu rancangan yang jelas, harus ada sesuai dengan kapasitas dan juga kapabilitas ya, yang correct. ada. And juga masukkan aspek human side-nya ya. Dan ini yang banyak pembuat kebijakan itu mereka lupa atau melupa atau pelupa, saya nggak tahu. Tapi intinya bahkan itu nggak masuk dalam rancangan apapun. Gitu. Tapi menarik nih ya apa yang dikatakan sama Kak Eni ya. Karena kita kemarin kebetulan tahu ada berita. Jadi kalau ternyata pemerintah Taoyuan sendiri ya, kebetulan ya kemarin ya, yang kita tahu pemerintah Taoyuan itu udah mengeluarkan satu pedoman terkait dengan mereka ya, pekerja migran yang ingin hamil atau ingin berencana punya anak gitu, terus begitu melahirkan dan sampai perawatan setelah anak tersebut lahir ya, mulai dari 40 hari sampai kemudian anak tersebut di bawah 5 tahun. Ya, itu baru pelan-pelan ya. Ingin membangun juga sih. Ingin membangun komunitasnya ya. Iya. Betul.
Karena sekarang praktek yang masih terjadi itu, kemarin kita menemui banyak orang ibu-ibu bawa anak. Ya mereka terpaksa waktu kita tanya, jadi apa plan untuk anakmu ini gitu. Ya saya harus bawa pulang Mbak, karena kalau di sini saya harus titipin ke panti. Tapi kan saya hanya ketemunya hari Minggu. Itu pun kalau saya dapat majikan yang ngasih saya libur setiap minggu. Karena kan rata-rata mereka perempuan diperawat PRT yang liburnya bargaining kan ya. Dan jadi mereka juga jadi kayak istilahnya itu bosi malakama itu loh. Satu sisi mereka pengen anaknya menyusui terus, satu sisi itu akan mengganggu kerja. Kalau mereka nggak kerja, anaknya nggak makan, ini kan kayak terus saya milih yang mana gitu. Makanya banyak dari mereka no choice ya harus dipulangkan ke Indonesia, ditinggalkan di sana, karena itu balik. Tapi ya to be honest ya, saya bekerja di kalangan anak-anak migran di Indonesia. Jadi waktu saya tanya, anaknya udah pada misalnya sudah dewasa lah sekarang. Ya mereka mengalami depresi yang sangat dalam ketika ditinggalkan orang tua, apalagi posisi ibu ya. Mereka selalu mengatakan, saya ini introvert Kak, saya itu nggak pede secara sosial karena dari kecil saya sering dibully. Nggak ada ibu lah, mana ibu, kan panggilan orang tua ke sekolah-sekolah itu loh, ibunya kagak ada kan. Terus itu kan sesuatu yang membuat mereka malu, kemudian mereka nggak bisa ngomong. Jadi akhirnya anak itu tumbuh dalam posisi insecure. Dan itu menjadi umumnya. Ini posisi yang mungkin bisa katakan tidak ekstrim. Mereka masih kerja produktif, tapi ada juga yang sangat ekstrim, menjadi antisosial. Mereka jadi udahlah nggak mau aja sama tetangga, sama ini sama itu, semuanya cuma ngolok-ngolok aku aja dan sebagainya. Nah ini menjadi kajian yang kami sedang perdalam. Kemarin kami sudah mengkaji posisi relasi ibu dan anak, long distance parenting, dan itu ternyata sangat menyedihkan sekali. Bagaimana perempuan migran itu masih berusaha menjadi ibu dengan posisi long distance, dan itu bukan hal yang mudah. Bisa saya katakan satu dari 10 yang dikatakan sukses itu pun dalam konteks at least komunikasinya masih baik, at least emosionalnya masih attached. Tapi yang 9 out of 10 itu bisa dikatakan sudah rusak. Rusaknya itu beragam. Tapi poin terakhir ketika mereka pulang, ya anaknya bahkan nggak mau dekat sama mamanya. Ya, karena jauh ya, karena emosi. Itu memang ini Mas, problem di industri itu begitu. Jadi jangankan di sini ya, di negara kita juga di pabrik, di industri itu rata-rata begitu. Karena apa? Masalah utamanya ketika kasus-kasus misalkan ketika perempuan hamil sebenarnya nggak boleh di PHK, itu juga di aturan kita ada, tapi prakteknya ada. Kedua, memang akhirnya ketika sama-sama bekerja, masalah utama itu kan ada problem di dalam soal pendapatan, upah yang sangat murah. Ketika mereka melahirkan, mau tidak mau dia harus dikirim ke orang tuanya atau ke mertuanya di kampung. Jadi teralinasi lah anaknya. Kalau dia misalkan di Jakarta ataupun di kawasan-kawasan di semua, dia menggunakan istilahnya yang punya perawat untuk merawat anaknya, upah dia tidak akan cukup. Sekarang kalau di Indonesia gitu, share upah tertinggi itu kan ada di Kota Bekasi di 5.900.000. Ya kan, kalau untuk hidup dia dan lain sebagainya harus membayar perawat, ngurus anak, itu tidak akan cukup. Untuk makan aja istilahnya udah sangat pas. Maka akhirnya kembali pada pekerjaan mereka long time, dalam arti itu kerja yang sangat panjang gitu. Jadi istilah banyak di teman-teman buruh itu, nanti kalau kita pulang itu bukan dipanggil ayah tapi om. Karena dia udah nggak kenalin orang tuanya, kan orang tuanya nggak bisa sebulan sekali pulang dan lain sebagainya. Ini juga kayaknya hampir sama dengan struktur keluarga Taiwan juga kayak begitu. Keluarga Taiwan sendiri juga seperti itu saat ini. Makanya banyak yang juga nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Memang biaya lagi sih terbentuk dengan ekonomi itu yang sangat-sangat mahal. Benar. Nah ini yang sebenarnya kita juga di dalam membuat regulasi itu, kita kan ngotot ke DPR juga ke para wakil rakyat dan ke pemerintah itu, lu jangan membuat regulasi itu berdasarkan pikiranmu sendiri, tapi lu turun ke lapangan. Misalkan kalau menyangkut pekerja migran, lu keliling deh ke kantong-kantong pekerja migran. Saya kira teman-teman di sini tuh terbuka, kunjungi ke shelter, bisa ngelihat tuh seperti apa gitu. Jangan hanya sekedar tanya ke KDI. KDI itu sangat terbatas gitu. Ke Hong Kong, ke Malaysia, apalagi di Malaysia lebih sangat menyedihkan. Wah, itu lebih sangat parah. Jadi kebetulan kita kan juga terus keliling ya, Mbak ini ya, jadi ke beberapa negara termasuk Hong Kong dan sebagainya. Ya memang masih ceritanya aja gitu yang
digede-gedekan, disebut pahlawan devisa. Sebenarnya nggak pantas juga disebut pahlawan devisa, nggak usah lah. Karena tidak diperlakukan sebagai pahlawan gitu. Cukuplah mereka disebut pahlawan bagi keluarganya, iya. Tapi bagi negara itu hanya kita ngelihat sekarang tuh hanya pekerja migran tuh hanya diperas hanya untuk bagaimana mendapatkan devisa yang paling besar. Itu devisa terus. Makanya sementara perlindungan dan kepastian hak mereka untuk itu tuh masih harus terus diperbaiki, saya kira terus diperjuangkan. Jadi pemerintah harus memperbaiki, dan ini kan kita nih kebalik, hak itu kan melekat, tapi harusnya kalau nggak diperjuangkan kita nggak dapat haknya. Ini kan problem besar sebenarnya di negara kita, apalagi di negara-negara lain. Di negara kita sendiri pekerja begitu, harusnya upah minimumnya sekian, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan itu yang membayar di bawah ketentuan upah minimum. Bahkan kayak perusahaan-perusahaan di Taiwan, di Indonesia itu dia karena apa? Saya kira pemerintahnya yang sangat longgar, tidak ada pengawasan, korupsinya sangat besar. Jadi mereka berani melanggar berbagai macam regulasi gitu. Di situ itu praktek yang saya kira udah orang tahu semua lah begitu. Benar. Terus tapi Pak, aku kemarin juga nggak sengaja lihat nih Pak. Kemarin ada ya soal regulasi yang Bapak sendiri kebetulan minta ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali ya. Betul. Boleh cerita nggak Pak? Yang sekarang yang terbaru itu kita tentang tapera. Jadi saya dan teman-teman sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, salah satunya tentang tabungan perumahan rakyat. Ya, jadi Mbak kalau masih punya KTP Indonesia, sudah bekerja, sudah punya rumah sekalipun atau sedang nyicil rumah, nanti per 2027 itu wajib iuran tapera, tabungan perumahan rakyat. Tapi tidak ada kepastian bahwa setelah nabung itu akan dapat rumah. Nah, ini kan kebijakan yang ngawur. Jadi kan kepemilikan rumah itu secara undang-undang itu kan hak setiap warga negara. Kewajiban negara menyiapkan hunian yang layak bagi rakyatnya. Ini dibalik, jadi wajib kita untuk nabung untuk perumahan rakyat. Tapi setelah nabung nggak ada kepastian kita dapat rumah. Nah, ini yang sedang kita proses gugat ya, sedang kita judicial review, dan ini terhenti karena apa? Habis pilkada ini kan MK-nya sibuk ngurusin sengketa, mungkin sekitar bulan Februari nanti baru berlanjut lagi. Jadi proses gugatan yang sedang saya lakukan dengan teman-teman itu, menggugat tapera untuk dibatalkan, itu baru proses menghadirkan saksi ahli, tapi nanti masih ada ahli-ahli yang akan kita sampaikan, dan itu udah jelas melakukan pelanggaran terhadap konstitusi ya, kita pastikan gitu. Ini adalah menurut saya itu yang selalu, tapi ini memang kebijakannya di pemerintahan Pak Jokowi. Memang banyak kebijakan-kebijakan di pemerintahan Pak Jokowi itu yang betul-betul banyak merampok pendapatan rakyat yang udah kecil. Jadi banyak potongan-potongan yang diambil dari rakyat. PPN sekarang yang dinaikkan itu kan kebijakannya Pak Jokowi kan, gitu. 12% Pajak itu hasil kebijakan itu banyak sekali, termasuk regulasi tentang Omnibus Law mungkin kan. Saya kira sangat ramai, bahkan itu jadi isu internasional. Itu memang pemerintahnya itu era itu dia nggak peduli apakah itu melanggar konstitusi atau apapun, selama itu menyangkut kepentingan dia melayani bagaimana bisnis modal masuk ke Indonesia, labrak aja terus, rakyat nggak penting lah bagi dia. Itu yang lebih parah lagi Mas. Jadi Omnibus Law itu nih, para pengusaha, para tuan tanah itu dia bisa menguasai tanah, diberikan izin, tapi dia bisa, misalkan dia ada izin-izin yang ilegal yang tidak ada, misalkan dia harusnya menguasai 12.000 hektar tapi dia bisa menguasai 15.000 hektar. Nah, sisanya itu melalui undang-undang ini, kalau dia ngaku ketahuan, dia bisa dimaafkan. Tapi rakyat kita nggak bayar pajak, masalah Mbak. Nah, ini kan kebijakan yang banyak hal kebijakan yang tidak adil gitu, yang saya kira itu menjadi sorotan kita. Jadi mohon doanya tuh untuk tapera tuh biar skala gitu ya. Ya kan aneh, coba Mas misalkan nih, kita udah punya rumah atau warisan, ngapain kita harus nabung untuk rumah? Ini bukan pajak ya? Bukan, tabungan wajib. Nanti di setiap bulan akan kena potongan. Besarannya itu 3,5% dari pendapatan. Gede Mas. Nah kalau buruh sekarang dipotong gaji 5,9 dipotong, itu kan dibagi dua ya, nanti ada perusahaan berapa, tapi hakikatnya kalau di perusahaan kan hasil kerja keringat buruh juga, 3% dipotong. Nah, buat apa? Sementara kita hitung lah, misalkan kalau 3% dari 5 sekian, dalam angka 10 tahun masih ada nggak rumah yang harga 110 juta di Indonesia? Nggak ada itu, nggak mungkin kita dapat rumah. Itu hanya ngeruk duit rakyat aja gitu, yang nggak jelas tujuannya untuk apa.
Jadi Itu. harapan ke depannya buat Pak Rudi dan Kak Eni sendiri nih. Tapi kita mau bahas terkait dengan kedua belah pihak ya, baik Indonesia dan maupun juga Taiwan. Italia. Jadi harapannya Harapannya itu apa nih? apa sih jadinya untuk pemerintahnya deh Iya. kemudian? Harapan ya kayaknya jauh sih dari karena tiap tahun berharap terus sih. Jadi karena simple lah ya, saat ini secara global kan situasinya sedang sangat tidak enak. Secara krisis yang pasca COVID pun masih sangat terasa, dan ini ancaman pandemi juga muncul sewaktu-waktu lagi. Sudah ada wacana ada virus baru lah, dan like tahun ini mungkin akan boom lagi. Artinya itu akan menjadi pukulan kedua setelah pandemi kemarin, dan itu fatal sekali. Bahkan di seluruh dunia semua pekerja migran lah istilahnya itu 2-3 kali lebih menderita di setiap kali pandemi. Saya yakin rakyat pasti, tapi migran ini posisinya kan rentan karena dia kan frontline worker ya, orang-orang yang kerjaannya itu di lapangan. Orang semua work from home, dia di lapangan. Ya, semua orang nggak perlu masuk kantor, ya kita tetap kantornya di jalan itu kan tiap hari. Jadi nggak ada namanya kita itu work from home, social benefit itu nggak ada untuk pekerja migran. Terus kemudian pada sisi lain semakin kayak apa ya, sentimen anti migrannya menguat, deportasi semakin massal. Jadi krisis pandemi kemarin itu kita tuh traumanya belum hilang, dan sekarang muncul wacana pandemi lagi. Terus yang kedua juga sekarang perang. Walaupun di Eropa sana, walaupun di Timur Tengah, efek Lebanon aja udah kena bom ya. Kemudian ini sekarang mau kemana lagi nih ya, merambat, dan itu punya konsekuensi secara harga-harga, keamanan, mobilitas orang juga semakin terkontrol sekarang, dan juga dengan climate change ini ya. Jadi kita ini kayak pulang tidak bisa, bertahan juga sebenarnya sangat enggan gitu. Makanya teman-teman ini bisa dikatakan depresi akut ya dalam konteks ini ya, karena sebenarnya mereka itu merasa tersiksa sekali bertahan ya. Saya waktu COVID kan masih di Hong Kong, itu istilahnya begini ya, kalau saya bertahan di sini hak libur saya dihilangkan, saya juga kerjanya sangat overtime, kemudian tuntutan majikan semakin ekstrim, kalau di sini manufaktur kalau nggak kerja nggak dibayar ya kan. Tapi kalau saya pulang saya juga ngapain? Nah, jadi kalau ditanya kembali harapan, sebenarnya harapannya teman-teman itu adalah paling nggak ada opsi yang lebih baik di Indonesia. Kalau saja lah, nggak usah lah gaji sampai puluhan juta ya. Sidoarjo aja nawarin 5 juta, 7 juta, itu orang pada pulang lah. Ngapain juga coba di luar negeri? Ya sama-sama misalnya, kalaupun tidak besar sekali minimum memadai. Ya, jadi tapi kalau upahnya tadi di daerah misalnya Jogja di mana saya berada sekarang aja cuma 2,1 atau 2,3 UMR-nya. Klaten itu cuma 1,8. Ya kan? Jadi sangat ekstrim. Di tengah sebenarnya harga Indonesia itu sudah terkontrol. Listrik sama. Emang ada listrik di sini lebih murah dari yang lain? Kan kagak. Air sama ya kan, karena semuanya sudah harus pakai mesin itu. Kemudian telekomunikasi sama saja. Pulsa kan nggak beda-bedain. Kamu si kaya ini dapat diskon. Kalau misalnya level Raffi Ahmad pulsanya lebih mahal, ini kan kagak. Kayak gitulah istilahnya. Jadi harga, bahkan harga makanan yang selalu diklaim lebih murah kalau di kampung itu sebenarnya nggak benar. Karena makanan yang kita konsumsi sekarang itu banyak yang sudah tidak diproduksi lokal. Kenapa ya? Kata tadi pertanian pada mati kan, orang sudah pada nggak punya antusiasme bertani gitu. Jadi inilah makanya kalau bisa dikatakan kondisinya sangat kacau. Jadi kalau ditanya harapan kita itu tetap simple, ada alternatif kerjaan di Indonesia yang upahnya paling tidak mencukupi. Kita nggak minta berlebihannya, mencukupi. Makanya kalau teman-teman tanya, dibanding kerja di Hong Kong, oke lah kamu udah gaji dapat 9 juta ya, terus kamu di Sidoarjo aja lah 5-6 juta, maunya yang mana? Ya 5-6 juta, paling nggak tiap bulan bisa pulang. Di kampung sendiri ya, di kamu sendiri ya kan. Di sini juga gimana, kayak orang nggak apa istilahnya itu, bahasa lainnya itu kayak orang setengah gelandangan itu loh. Ya kan. Karena kan sewaktu-waktu ketika itu muncul kayak COVID kemarin, banyak orang akhirnya sampai bikin di Facebook lah, saya nggak punya makan ya kan. Kayak di Malaysia itu mereka sampai kehabisan, nggak punya stok makanan, jadi kelaparan di tengah
COVID pandemi. Makanya waktu di Hongkong kami itu banyak fundraisingnya itu apa? Makanan, face mask. Karena ketika semua orang negara misalnya kayak Taiwan, Hongkong ya, saya yakin semua orang dapat uang tunai ya. Kita mah kagak, $1 pun juga kagak. Istilahnya tuh masker aja kagak gitu loh. Jadi kita ini sudah frontline worker, upahnya paling rendah, tapi ketika pandemi, krisis atau apa, kita paling tidak dapat subsidi dalam bentuk apapun. Nah itu kategori diskriminasi yang di pandemi itu menjadi sangat menampar lah istilahnya begitu. Itu sama, saya kira di Indonesia juga saat-saat itu ya, kalau pas pandemi itu buruh itu malah tetap bekerja dia kan, bahkan ada kebijakan dengan alasan pandemi upahnya bisa dipotong. Jadi ke anggota saya itu ada THR-nya itu dicicil sampai sekarang tuh yang perusahaan masih belum lunas tuh. Beberapa tahun tuh, bayangin tunjangan hari raya itu kan dicicil oleh perusahaannya, boleh gitu ya. Ada kebijakan itu kan sangat luar biasa memang. Tapi nggak ada tuh pengusaha yang dikasih apa, malah dikasih banyak reward kan oleh perusahaan, oleh pemerintah gitu. Jadi menurut saya sama. Saya kira yang paling utama itu kan ya ini entah harapan atau apapun, sebenarnya pemerintah yang baru itu kalau betul-betul seperti apa yang dipidatokan, mungkin terutama misalkan kalau kita baca bukunya Pak Prabowo tentang paradok Indonesia itu kan, kalau dia sebenarnya itu akan bagus lah, setidaknya akan ada perubahan di Indonesia kalau betul-betul Pak Prabowo itu bisa mengimplementasikan apa yang dia tulis tentang paradok Indonesia dan Indonesia Emas 2045 itu tulisannya Pak Prabowo itu, kalau betul-betul implementasikan oleh presiden kita yang baru itu, saya kira akan terjadi perbaikan. Memang kunci utama terhadap masalah yang dihadapi oleh pekerja migran atau rakyat itu ya harus ada alternatif yang konkret di Indonesia, mengubah sebenarnya landscape pembangunannya. Jadi selama tidak ada perubahan tentang landscape pembangunan, orientasi pembangunan di Indonesia, itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah pekerja migran dan juga pengangguran di negara kita. Karena selama ini kan lapangan pekerjaan itu hanya ditumpukan kepada investasi asing ataupun lokal. Jadi pemerintah itu sebenarnya nggak berbuat bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, hanya mengundang investasi. Kalau ada investasi baru akan ada lapangan pekerjaan. Lah, apalagi di dalam setengah semua dunia sedang kayak gini, siapa yang mau investasi? Di tengah bangsa kita juga korupsinya nggak beres-beres kan, buruk, sangat buruk. Karena memang itu karakter di dalam satu rejim yang sangat bergantung, yang masih feodalismenya kuat, itu pasti karakter birokrasinya itu korup gitu. Selama itu masih tidak bisa dibenahi, saya kira memang sulit untuk berubah itu gitu. Nah, itu saya kira yang paling penting gitu. Makanya kita nih di Indonesia tuh sedang dorong perubahan itu. Contoh misalkan dalam upah ya. Upah itu harus ada kebijakan nasional. Jadi upah minimum nasional yang itu berlaku sama di seluruh negeri di Indonesia. Jadi kalau sekarang itu kan upah itu ditentukan oleh masing-masing provinsi, kota, kabupaten. Makanya beda-beda sekali. Harusnya ada standar minimum nasionalnya gitu. GSBI itu pernah menghitung upah minimum nasional sebagai jaring pengamannya itu sebenarnya sudah di angka sekitar 7,6 juta sebenarnya secara nasional. Itu harusnya ditetapkan oleh pemerintah nasional. Jadi siapapun yang bekerja di Indonesia dimanapun, mau di Solo ya kan, mau di Sidoarjo mau di pelosok Papua mau di pelosok Kalimantan, itu ya upahnya harusnya 7,6 juta lah dalam sebulan. Nah di daerah-daerah provinsi, kota, kabupaten yang memang secara PDRB-nya bagus, secara industrinya juga bagus, dia bisa menetapkan upah yang lebih tinggi. Tapi ada hadir pemerintah nasional menetapkan satu kebijakan. Nah ini yang tadi yang saya bilang, itu juga bisa jadi solusi. Karena selama ini kenapa teman-teman tuh migrasi, ya karena betul-betul terpaksa. Lapangan pekerjaan nggak ada, adapun kita di dalam negeri itu kerjanya kontrak, Mas. Kontrak itu jangka pendek, 3 bulan, 6 bulan, paling lama setahun. Itu pun harus bayar. Perempuan harganya masih murah bayar, bisa antara ya 5 juta sampai 10 juta. Tapi laki-laki nggak ada yang bisa bayar segitu, harus 10 juta, 15 juta, 30 juta, sama dengan kerja kontrak. Ya sekarang upahnya murah, dia harus bayar mahal. Lah gue mending pergi ke luar negeri. Nah itu salah satu, makanya tadi landscape pembangunannya, landscape kebijakannya itu harus betul-betul diubah. Selama itu tidak, ya kita akan terus menjadi negara seperti itu. Termasuk saya kira
Ini teman-teman yang sudah ada di migrasi, memang satu penting menurut saya, memang teman-teman harus berorganisasi, harus bergabung atau membangun organisasi dan terhubung dengan organisasi-organisasi kita di tanah air. Bagaimana mendorong ada perbaikan juga, kayak di Taiwan mungkin kita harus terlibat mendorong perbaikan regulasi. Kalau kita juga nggak pernah speak up tentang problem kita, ya mungkin pemerintah juga dianggap baik-baik aja kan gitu. Jadi ini penting, saya kira ada perbaikan regulasi di negara penempatan, termasuk di sini mendorong itu. Oke. Wah, obrolan hari ini benar-benar mendalam dan bermakna sekali ya. Ya karena waktu juga sudah hampir mepet ini Kak Linda. Jadi kita sebenarnya pamit dulu ya dengan teman-teman yang ada di dunia maya sana. Jadi saya Yunus Hendry, Saya Linda. Saya Rudi Abenaman. Saya Eni Lestari. kita bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.